Terima kasih masih bergabung bersama-sama kita belajar matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya peluang suatu kejadian. Untuk peluang suatu kejadian kita menentukan yang namanya titik sampel. Apa itu titik sampel? Ya, titik sampel itu adalah semua kejadian yang terjadi untuk semua anggota ruang sampel. Sedangkan ruang sampel itu disebut dengan semua kejadian yang akan terjadi. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang kita cermati yang pertama, jika yang kita lakukan adalah uang logam. Sini kita buat uang logam. Jadi kalau satu uang logam, satu keping uang logam, ini satu keping uang logam, ya. Karena uang logam itu adalah dua sisi, ya, kita buat seperti ini. Ya, ada yang namanya angka, katakan uang logam 500. Dan ada yang namanya gambar. Jadi ada dua sisi. Ya. Ini angka kita sebut, ini gambar, ya. Maka kalau dikatakan titik sampelnya, ya, maka sebelum masuk titik sampel, ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya ini biasanya disingkat dengan S. Ya, kita sebutkan dia karena 500 dia, sisi yang 500 itu adalah angka. Kita singkat dengan A. Dan sisi yang kedua bisa jadi dia gambar. Jadi ada dua, ya, ada dua kejadian yang mungkin terjadi untuk satu uang logam. Kalau bicara dua uang logam, ya, berarti di sini bagaimana ruang sampelnya? Maka kalau dia dua uang logam, bisa kita tulis seperti ini, bisa kita buat dalam bentuk tabel, ya. Kita buat tabelnya boleh. Berarti kalau disebut dua uang logam, ya, kemungkinannya bisa kita buat seperti ini, ya. Yang pertama satu uang logam dulu biar gampang, ya, angka gambar. Di sini kita buat satu uang logam, karena ada dua kan. Ini juga satu uang logam, ya. Satunya kan angka gambar, satunya lagi angka gambar. Ini ya caranya kalau dalam bentuk tabel. Maka yang pertama yang terjadi kalau kita tos dia bersamaan, bisa jadi dia angka-angka, ya, angka-angka, ya. Jadi keduanya adalah angka, gitu maksudnya ya. Baru angka gambar, artinya yang pertama muncul angka, ya, koin yang pertama atau uang logam yang pertama. Baru uang logam yang kedua gambar, itu artinya baru yang ini adalah gambar, ya, baru angka. Sedangkan ini sama, ini jadi gambar. Jadi yang pertama juga sisi gambar, yang kedua sisi gambar. Ini kalau dia dua uang logam. Kalau kita buat ruang sampelnya ini dalam bentuk himpunan, ya, maka ini yang kita buat yang pertama adalah angka-angka. Ini dia, ya. Bisa ditulis seperti ini. Yang kedua adalah angka gambar. Yang ketiga adalah gambar angka. Yang keempat adalah gambar-gambar. Nah, begini dia. Nah, ini kalau dia dua uang logam, ya. Bagaimana kalau lebih dari dua, ya? Kalau dia katakan ada 5, ya, ada 5 uang logam, ya. Bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Ini bisa kita gunakan tabel, ya. Tapi kalau pakai tabel dia agak banyak dia, ya. Nanti bisa kita buat kombinasinya 3 uang logam dengan 2 uang logam. Maka supaya gampang, ya, kita gunakan yang namanya segitiga Pascal. Pascal, ya. Nih, ya.
Bagaimana caranya? Ini kalau segitiga Pascal, ini 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Ya, ini yang dijumlahkan ya. Oke, ini 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3 ya. Sisi kiri sisi kanan itu 1 ya. Oke, ini 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, ini jadi 1. Ini masih 4 ya. Ini kan ada 5 ya, maka ini kurang. Satu lagi, satu baris lagi, 1 tambah 4 itu 5, 4 tambah 6 itu 10, 6 tambah 4 itu 10, 4 tambah 1 itu 5, ini 1. Oke, cara membacanya gimana ya? Maka karena di sini ada dua sisi angka gambar, kita asumsikan aja apakah angka dulu ya yang kita amati atau gambar. Katakan angka ya. Maka kalau kita sorot angka, kemungkinannya angkanya adalah tidak muncul sama sekali, angkanya 0. Kita buat di atas, angkanya itu yang muncul hanya 1. Ya. Angkanya itu muncul hanya 2, 3, 4 dan 5. Oke, nah ini kemungkinannya ya. Boleh seperti ini kemungkinannya. Maksudnya apa? Jadi yang di atas ini tadi kita katakan dia ya banyak ya angka ya, banyak angka muncul. Ya. Oke, sedangkan yang ini 1 5 10 10 5 1 ini artinya ya banyaknya titik sampel ya. Banyak titik sampel. Oke, ini dia ya. Maksudnya apa? Oke, kita lihat nih ya. Jadi kalau angkanya 0, berarti kemungkinan di sini yang terjadi adalah gambar semuanya. Ya, ada 5. Jadi yang pertama gambar, yang kedua gambar, yang ketiga gambar, yang keempat gambar, yang kelima gambar. Bisa kita tulis ini adalah 5G. Gitu ya. Oke, ini apa artinya? Kalau ini artinya adalah di sini saya buat ya, ini A-nya 1, berarti 1A, artinya angkanya 1 ya. Kalau sudah 1 angkanya berarti yang lainnya supaya 5 4 gambarnya. Ini. Oke. Ini apa artinya yang kedua? Karena ini 2A-nya, berarti kemungkinan di sini adalah 2 angka. Kalau sudah 2 angka, karena ada 5, berarti ini 3 gambar. Ini juga. Di sini apa artinya? Karena ini A-nya, berarti 3A. Berarti di sini 2 gambar. Itu maksudnya. Ini apa artinya? Ini artinya adalah 4A-nya berarti 1 gambar. Jadi ini selalu 5, 4 dengan 1 kalau dijumlahkan kan 5. Demikian seterusnya ya. 3 2 2 3 ya. Kalau dijumlahkan itu 5. Sedangkan yang ini artinya 5 angka. Berarti 0 gambar. Enggak perlu kita buat ya 0 gambar. Oke? Nah, sekarang supaya Anda lebih paham ya, saya jelaskan lagi ya. Apa artinya di sini? Kalau dibuat ya, di sana itu ada 1A ya, kejadiannya 1A 4 gambar. Ini ada berapa? Kalau kita lihat ini tadi yang katanya di sana banyaknya titik sampel. Berarti kalau kemungkinan seperti ini ya, 1 angka 4 gambar. Kalau kita uraikan ada 5 ini. Itu maksudnya ini ya. Coba kita daftarkan dulu yang 5 itu yang mana ya? Oke, kita daftarkan nih biar paham ya. Oke, berarti 1 angka, berarti kemungkinannya di sini ya angka gambarnya ada 4. Oke, bergampang angkanya pindahkan ke sisi yang kedua, berarti jadi gambar angka ya, gambar angka, gambar gitu ya. Oke, angkanya pindahkan lagi ke depan, ini menjadi gambar angka, gambar ya. Kita pindahkan lagi angkanya ke depan, berarti gambar angka, gambar.
Oke, maka kemungkinan yang terakhir itu angkanya jadi di belakang. Gambar, 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 angka. Ini dia ya. Oke, kalau kita lihat ada berapa semuanya ya. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka NS-nya ini ya. Ya, kejadian dari sini satu angka 4 gambar itu ada berapa? Ada 5, itu maksudnya. Oke, jadi kalau 2 angka 3 gambar ada berapa? Kemungkinannya ada 10. Ini namanya titik sampelnya ya, ada berapa banyak kemungkinannya. Kalau dia 3 angka 2 gambar itu ada 10. Jadi titik sampelnya ada 10. Jadi kalau 4 angka 1 gambar itu ada 5 kemungkinannya. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, itu kalau kita bicara uang logam. Begitu ya. Oke. Kalau kita sudah bisa menentukan yang namanya titik sampel ya, berarti kita bisa nanti menentukan peluangnya. Jadi kata kuncinya untuk mencari peluang kita harus bisa menentukan yang namanya titik sampel dan ruang sampel. Maka secara kesimpulan kalau ditanya ya, berapa ruang sampel dari 6 koin ya. Oke, supaya cepat kita buat caranya begini rumusnya. Karena sisi daripada angka itu ada 2, maka banyaknya uang sampel. Katakan dia kalau ini 1 uang logam, maka rumusnya menjadi 2 pangkat N. Inilah NS-nya, banyaknya uang sampel ya. Jadi kalau 1 uang logam, jadi N-nya ini adalah banyaknya uang logam. Gitu ya, banyak uang logam. Jadi kalau dia 1 berarti ini menjadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi NS-nya itu ya, banyaknya ruang sampel itu adalah 2. Itu maksudnya ya. Bagaimana kalau dia 6? Ya, 6 uang logam ya. Atau di sini bisa kita katakan tadi ada 5 uang logam, maka berapa NS-nya ini? Ini bisa kita buat NS-nya ini adalah 2 pangkat 5 karena uang logamnya ada 5. Maka ini jadi 32. NS-nya ya. Oke. Begitu caranya. Jadi kalau dia uang logam, begitu cara menentukan titik sampel dan ruang sampelnya. Oke, pertemuan selanjutnya kita lihat lagi yang namanya dadu ya dan kartu bridge. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kita belajar matematika. Tetap semangat ya. Oke, thank you.